yang hitam ke ground, yang positif ke kaki basis transistor final. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Cimuswa Channel. Oke teman-teman, kali ini aku mau bikin video tutorial lagi ya. Tutorial cara menyeting tegangan bias dan cara menyeting DC offset. Nah, jadi di sini ada driver oscil 150 watt. Nah, jadi driver oscil 150 watt ini sudah saya modif dan sudah saya kasih trim pot buat settingan bias maupun trim pot buat settingan DC offset. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa memasang trim pot settingan bias dan DC offset, kalian silahkan cek di bagian playlist video aku ya. Di situ sudah saya buatkan tutorialnya cara pasang trim pot bias dan cara pasang trim pot DC offset. Kalian cek bagian playlist video dan kalian lihat sendiri dan kalian tonton ya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan cara menyeting tegangan bias driver amplifier oscil 150 watt ini dan cara menyeting tegangan DC offset. Nah, jadi driver oscil 150 watt ini outputnya ini tegangannya harus AC dan DCO tidak boleh ada tegangan DCO ya, dan bias harus imbang. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oh ya, sebelum lanjut ke tutorial jangan lupa buat klik like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis dan nggak bayar bro, gratis banget, pokoknya gratis lah. Oke, langsung saja kita lanjut ke tutorialnya cara setting bias dan DCO. Kita mulai dari setting biasnya dulu ya bro ya. Kita mulai dari setting biasnya dulu. Untuk setting bias kita ambil multitester digital dan pastikan kalian punya multitester digital biar mudah untuk pengecekan. Kalian putar di skala DC volt 20 volt DC ya untuk bias. Oke, 20 volt DC. Terus kita hidupkan powernya. Oke, power ini sudah hidup ya bro ya. Dan pastikan volume tertutup dengan rapat. Kita putar ke kiri ya. Dan volume tertutup. Yang penting nggak ada input yang masuk. Terus kita hubungkan, ini speakernya terhubung ya. Ini hanya cara settingan secara simpel dari saya. Jadi saya di sini nggak ada niat untuk menggurui atau apapun. Jadi kalau ada yang salah mohon dibenerin ya, karena saya sendiri masih pemula ya bro ya. Saya hanya ingin berbagi saja. Dan ini probe warna hitam kita masukkan ke ground PSU atau CT. Nah, terus yang probe warna merah kita hubungkan ke kaki basis transistor final yang positif maupun negatif secara bergantian. Ya, jatuh lagi testernya iso anteng bro. Nah, seperti ini ya. Yang hitam ke ground, yang positif ke kaki basis transistor final ini, dan kaki basis transistor final negatif secara bergantian. Nah, ini yang positif terbaca 0,22 dan negatif terbaca 0,27. Kita setting ke, jadi tegangan bias itu semakin tinggi semakin suaranya semakin jernih ya, tapi ada batasnya bro, jangan besar-besar. Jadi maksimal 0,50 volt di kaki basis transistor final amplifier. Jadi maksimal 0,60, dan yang paling aman dan paling ideal itu 0,40 dan maksimal 0,45. Jadi di sini saya setting 0,45 saja ya. Ini saran dari saya. 0,45 itu saran yang titik paling aman ya. Karena kalau kita setting ke 0, di atas 0,50 atau 0,60 misalnya, itu transistor final ini cepat banget panas dan menyebabkan tegangan PSU ini drop dan bergetar ya, dan itu membuat transistor final cepat rusak. Jadi yang ideal kita setting ke 0,40 atau 0,50
Yang ideal itu 0,40 dan 0,45 saja ya itu. Nah di sini 0,45. Oke, saya putar ke kanan pelan-pelan. Oke, 0,45. Terus yang ini kan kaki basis yang positif, terus kita pindahkan ke kaki basis yang negatif. Kita cek. Nah di sini juga ikut 0,47, jadi kurang imbang sedikit ya. Ini kalau mau imbang, benar-benar imbang, itu DCO nya harus benar-benar 0,00 mV di bagian DCO. Nah jadi usahakan jangan lebih dari 0,50 ya di kaki basis transistor final driver. Dan sebenarnya untuk mengecek tegangan bias ini ada dua metode. Ini lewat kaki basis transistor final juga bisa, lewat ke kaki basis transistor driver juga bisa. Cuman kalau kita cek di kaki basis transistor driver itu tegangannya agak tinggi, enggak. Nah di sini 1 volt. Kalau kita cek di kaki basis transistor driver, usahakan 1 volt, jangan lebih dari 1 volt. Usahakan maksimal 1 volt ya, maksimal. Nah jadi kalau di kaki basis driver itu 1 volt. Nah ini 1 volt, sebelah sini juga 1 volt. Kalau saya seringnya di kaki basis transistor final ini ya, ini kaki basis. Nah 0,45. Jadi ciri-ciri dari kaki basis transistor final ini yang, nah ini ciri-ciri dari kaki basis itu tulisannya menghadap ke kita, posisi kaki di bawah, kaki yang kiri ini basis, tengah kolektor, kanan adalah emitor. Oke, ini sudah kita set ya. Kalau kita menurunkan, kita putar ke kiri bisa. Jadi ini kita putar ke kanan, saya setting di 0,45 saja ya. Oke, 0,45. Ini juga, wah ini kurang imbang ya karena DCO nya belum kita setting. Kalau DCO sudah kita setting bisa mendekati 0 mV, maka otomatis bias ini sudah imbang. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial yang kedua, cara setting DCO set. Ini sama, tadi kan yang bias kan di 20 volt DC ya. Kalau DCO set kita putar di 200 mV. Nah ini untuk DCO setnya. Dan pastikan volume tertutup, tidak ada input sinyal yang masuk ya. Probe warna hitam ke ground atau CT. Terus probe warna merah kita hubungkan ke output speaker, yang positif ini ya. Nah di situ DCO nya 1,8 mV, ini kecil ya. Sekarang kita set biar mendekati 0 volt, walaupun agak susah tapi paling tidak 0,00 mV lah, masih aman. Yang penting masih di bawah 1 volt ya bro ya. Kalau DC offsetnya lebih dari 1 volt itu bahaya sekali buat speaker ya. Kalau lebih dari 1 volt itu bisa membakar spool speaker kita ya, bisa membakar coil speaker kita. Jadi usahakan DC offset ini di bawah 1 volt dan mendekati 0,0 mV ya. Jadi di situ DCO nya 2,6 mV. Jadi tegangan DC offset itu bisa minus, bisa positif. Ini DCO nya. Jadi ciri-ciri trim pot DC offset ini dekat transistor input stack, dan sedangkan ciri-ciri dari trim pot bias ini dekat dengan transistor driver. Ini ya, saya putar perlahan. Ini karena kita putar perlahan ya, karena ini sangat sensitif sekali ya bro ya. Oke, kita putar perlahan. Oke, naik lagi, kita putar lagi sampai benar-benar 0,0 mV ya bro ya. Oke, nah sudah 0,0 mV, ini sudah aman sekali ya bro ya. Nah seperti itu. Coba kita cek biasnya apakah imbang. Kalau DCO sudah 0,0 mV itu biasanya bias imbang. Sini positif 0,47. Nah
sama 0,47. Saya turunkan lagi ke 0,45 saja ya bro ya, biar aman. Jadi tegangan bias itu amannya di 0,45 maksimal ya. Kalau saya sendiri sih sering pakai di 0,40 ya kalau saya loh. Jadi saya rekomendasikan atau saya sarankan pakai 0,40 saja biar aman. DCO kita pindah DCO setnya ke output speaker, ini jalur output speaker. Nah DCO nya 0,07 ya, ini hampir sudah aman sekali. Kalau bisa 0,0 walaupun susah ya. Oke, ini sudah selesai ya bro ya. Jadi seperti itu ya tutorialnya, sangat mudah kan. Atau kalian bingung atau mumet ya wis lah, bingung. Penting nontonnya, jangan di skip. Jangan di skip dan tonton sampai selesai ya bro ya. Saya setting ulang lagi ya, karena ini sangat sensitif sekali. Dreamport ini sangat sensitif sekali ya bro. Oke. Oke, sudah. Naik turun tegangannya bro, udah selesai. Coba lagi. Nah, oke sudah. Coba biasnya, dan usahakan biasnya ini kena kolektornya, kaget aku. Nah 0,44. Oke sudah ya, coba kita tes suaranya. Jadi kalau DC offsetnya 0,0 mV dan biasanya 0,45 itu suaranya sudah jernih dan sangat bagus ya menurut saya. Oke, saya putar volumenya. Oke bro, jadi itu dia ya, sudah bunyi dan ini sudah kita setting. Saya matikan saja. Jadi intinya seperti itu ya bro ya. Jadi kalau bias, tegangan bias itu usahakan maksimal 0,45 saja di kaki basis transistor final. Jika kalian ngeceknya di kaki basis transistor driver, ini usahakan 0,90 atau maksimal 1 volt, jangan lebih dari 1 volt. Dan jika di kaki basis transistor final ini usahakan di 0,45 volt saja ya maksimal. Terus apa yang terjadi jika kita setting di di atas 0,50, misalnya 0,55 atau 0,60. Nah kalau kita setting di 0,60 ini transistor final ini cepet banget panas dan tegangan PSU ini akan drop, terus trafonya biasanya bergetar dan ini akan menyebabkan transistor final cepat rusak atau mati ataupun putus itu ya. Dan usahakan tegangan DC offset pada output speaker ini usahakan di bawah 1 volt dan paling bagus itu 0,0 mV, harus paling tidak mendekati 0,0 mV ya, biar sempurna, biar mantap, biar speaker kita awet dan driver amplifier ini suaranya jernih dan juga awet ya bro ya. Nah jadi ciri-ciri ini, ciri-ciri transistor DC offset dekat transistor input dan ciri-ciri transistor bias, ciri-ciri dari trimpot ini, settingan trimpot bias ini dekat dengan transistor driver ya. Jadi ciri-ciri trimpot settingan bias dekat dengan transistor driver, ciri-ciri dari trimpot settingan DC offset dekat dengan transistor stack input.
Jadi cara yang saya berikan ini berlaku untuk jenis semua amplifier ya, driver amplifier sama caranya kurang lebih. Jadi itu sedikit tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasannya masih sedikit bertele-tele atau nyelipet ya, karena saya sendiri masih pemula. Oke, mungkin cukup sekian bro video dari aku. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan di share juga ya, karena subscribe itu gratis banget, nggak bayar bro, biar saya juga semakin bersemangat buat video atau kontennya ya bro ya. Oke, nanti video kedepannya akan saya jelaskan juga cara modif amplifier, cara TEF driver amplifier. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.